Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi tentang tajalli. Untuk pengetahuan lebih mendalam tentang tajalli, bahwa tajalli itu tidak terjadi setiap saat. Ya. Pada video sebelumnya Anda bisa tonton tentang apa itu tajalli beserta dalilnya dan juga contohnya sudah saya sebutkan. Sekarang terkait dengan tema tajalli tidak terjadi setiap saat, maka saya berikan contoh yang lain. Untuk diketahui sebelumnya bagi orang yang belum menonton video sebelumnya, bahwa tajalli itu adalah penampakan perbuatan Allah, penguasaan Allah kepada para kekasih Allah, kepada para wali, kepada para nabi, kepada Rasul Allah. Yang mana hal itu secara tersirat makna tajalli disebutkan di dalam hadis Bukhari nomor 6502. Allah berfirman ketika Allah itu mencintai hambanya, Allah yang menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, ya, Allah menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, Allah menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan Allah menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepada Allah, maka pasti diberi. Jika dia meminta perlindungan kepada Allah, pasti dilindungi. Maksudnya adalah para kekasih Allah itu berbuat dengan tajalli Allah. Allah menampakkan perbuatannya, af'alnya, penguasaannya secara gaib kepada para kekasih Allah. Yang mana perbuatan bersama tajalli Allah itu berarti perbuatan para wali, para kekasih Allah itu beserta dengan ilmu Allah, beserta dengan petunjuk Allah, beserta dengan keridhaan Allah, beserta dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dihisap. Karena pada hakikatnya Allah lah yang berbuat melalui para kekasih tersebut. Mengenai tema tajalli tidak terjadi setiap saat, maka saya sebutkan dahulu tajalli Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya terjadi kepada keluarga Abu Thalhah ketika Abu Thalhah bersama istrinya mengundang Rasulullah makan di rumahnya, padahal makanannya sedikit, tapi ternyata Rasulullah mengundang banyak dari sahabat-sahabat untuk datang ke rumah Abu Thalhah. Tapi Rasulullah SAW mendoakan makanan yang dihidangkan tersebut. Akhirnya makanan yang sedikit bisa mengenyangkan 70 atau 80 orang. Hal itu dikisahkan di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau misalkan Allah mentajalikan perbuatannya dengan kejadian hal itu, bahwa dengan doa dari Rasulullah SAW makanan sedikit bisa menjadi banyak mengenyangkan puluhan orang, tapi kenapa keluarga Nabi Muhammad SAW ketika diuji dapurnya keluarga beliau tidak menyala selama sebulan, yang artinya tidak memasak, hanya memakan kurma dan air yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal seperti yang dilakukan kepada makanan keluarga Abu Thalhah? Kenapa Allah tidak mentajalikan dengan kegoibannya kepada keluarga Nabi Muhammad? Nah, itu berarti tajalli Allah tidak terjadi setiap saat kepada para kekasih Allah, bahkan kepada Rasul Allah selevel Nabi Muhammad SAW sekalipun. Nah, itu mengandung hikmah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang mentafakurinya. Hal ini ada kaitannya dengan ujian yang dialami para nabi. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya tidak diperjalankan tajalli Allah di saat dapurnya tidak menyala selama sebulan, itu terkait dengan hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika ada seseorang menanyakan, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau SAW menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Nah, itu salah satu hikmahnya. Nabi Muhammad SAW
kualitas agamanya juga dengan keluarganya itu sangat kokoh. Keimanannya, tawakalnya, ketaatannya. Walaupun diuji seperti itu, dapurnya tidak menyala sebulan, hanya makan kurma dan air, mereka sekeluarga tetap taat lillahi ta'ala. Berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang seringkali suudzon kepada Allah, marah, kecewa, yang hal itu menimbulkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama, kenapa Allah tidak mentajalikan perbuatannya kepada Nabi Muhammad SAW ketika dapurnya tidak menyala selama sebulan. Yang kedua, Allah itu kan tidak mungkin lupa sebagaimana makhluknya Allah, yaitu manusia, kita ini yang seringkali lupa. Bahkan Nabi Muhammad pun itu pernah lupa, misalkan dalam jumlah rakaat dalam sholat yang beliau kerjakan. Nah, Allah tidak mentajalikan perbuatannya kepada Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Buktinya banyak sekali beberapa hadis Al-Bukhari dan Muslim yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lupa rakaat sholatnya. Hal itu dikisahkan di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Kami pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menambah dalam sholat?" Lalu beliau pun mengatakan, "Memang ada apa tadi?" Para sahabat pun menjawab, "Engkau telah mengerjakan sholat 5 rakaat." Lantas beliau bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia semisal kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian. Begitu pula aku bisa lupa sebagaimana kalian pun demikian." Setelah itu beliau melakukan 2 kali sujud sahwi. Nah, itu salah satu dalil terkait Nabi Muhammad SAW pernah lupa di dalam sholatnya. Nabi Muhammad juga pernah lupa mandi junub, sehingga beliau pulang dahulu. Setelah mandi junub dalam keadaan basah, beliau melanjutkan melakukan sholat dari awal, sholat berjamaah. Itu juga ada disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, kenapa Allah tidak mentajalikan perbuatannya, bahwa zat Allah itu kan memiliki sifat yang tidak pernah lupa, berbeda dengan makhluk. Nabi Muhammad diperjalankan di saat kejadian itu lupa, supaya kita bisa mengambil hikmah bahwa Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu." Ya. Di dalam surat Fusilat ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu." Nah, itu hikmah yang lain tentang kenapa Allah tidak mentajalikan perbuatan Allah di saat Nabi Muhammad sholat. Nah, terkait dengan firman Allah yang tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW sama seperti kita. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal bisa lupa. Yang kedua, bisa lapar, bisa kenyang, dan bisa wafat. Dan juga Nabi Muhammad bisa berdarah ketika dilempar batu. Beliau ketika khutbah dilempar batu berdarah, sama dengan kita. Nah, jadi kesamaan itulah yang Allah firmankan, yang Allah maksudkan. Sama dalam hal lapar, menikah, bisa meninggal, bisa kenyang, bisa lupa, bisa berdarah. Namun ingat, ada perbedaan kita dengan beliau. Beliau itu memiliki mukjizat. Beliau itu Rasul Allah. Beliau itu tanda-tanda fisiknya tentang kenabian juga ada, kita nggak punya. Dan banyak lagi keistimewaan yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal ketakwaan. Yang itu yang tidak sama dengan kita. Jadi jangan sampai disamakan 100%. Nah, seperti itulah saudara-saudariku, beberapa hikmah tentang kenapa Allah itu tidak mentajalikan perbuatannya setiap saat kepada para kekasih, supaya kita mengetahui hikmahnya bahwa
Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupai dengan makhluk dan Allah Maha Kuasa atas segala